91 tak? Iya. Sudah sama surat ke berapa? 91 pas 94. Saya tuh itu aja dulu yang 17 ayat. Iya, tak udah kan? Ya terus aja sampai ini. Udah benar. Nanti setelah ini nanti. Store aja store. Udah apa store? Surat ke berapa? Tadi Al-Syams. Ya saya hafalnya nomor surat. 92 betul. Atau 9. 91 benar ya? Itu 91. Iya benar. Wasyamsi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Waddunya tidak ada tasydidnya. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها Fa'alhamaha benar kan? Hanya yang kedua aja banyak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat samud bitagwaha idin ba'asa ashqaha ya idin ba'asa ashqaha. Itu perubahan iya itu. Makronya dong. Kalau sa ujung lidah, kalau shin tengah lidah. Idzin ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqbayaha فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. Iya. Nanti ada wasol sholat itu wasol sebaiknya dilanjutkan. فكذبوه فعقروها فدمدم فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فكذبوه فعقروها
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Enak kalau yang paling Ya. terakhirnya hak semua. Dinikmati enak sekali. Dipaham. Saya lagi ngapalin itu 33 surat ke-33 ayat 35, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Hafal neng? Al-Mu'minun 1 sampai 11. Itu prestasi tertinggi manusia di dunia dan akhirat. Bacakan Vina. Surat apa? 3. Qad aflahal mu'minun walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Jangan panjang ini. Apanya? Wi. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun walladzina hum eta dua ayatnya penjelasan tentang itu yang nah turun ke ayat berikutnya itu walladzina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un walladzina hum li salawatihim yuhafidun. Tuh hafidun. Jadi kalau itu kan orang kriteria masuk surga tertinggi Firdaus itu ada 6 ya. Pertama sholatnya khusyuk, 2 menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, kemudian menunaikan zakat, kemudian yang keempat menjaga kemaluannya, yang kelima itu kecuali. Nah itu kita ambil itunya dulu 6 perkara itu 6. Itu penjelasan yang ayat itu kan. Kemudian walladzina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un ya. Terus yang keenam itu amanat. Jadi orang yang masuk surga Firdaus itu di dunia pun pasti dia kaya raya. Karena ada amanah itu. Ketika orang menjaga amanah maka dia akan menerima amanah yang lebih tinggi lagi. Apalagi di atasnya kan harus zakat tuh. Jadi maksud saya yang disampaikan oleh Umi tadi itu kan hadis tuh tentang hafal Quran tuh. Ini Quran ini. Tidak mungkin Rasul itu melawan Quran. Itu maksud saya lebih utama yang tadi poin zakat, poin amanah. Ya, betul, zakat ya. Itu bagi yang mampu. Kan ada keterangan lagi. Dan zakat yang wajib itu zakat fitrah. Yang mampu zakat mal. Ya. Jadi ada orang begini. Cukup dengan keadaan yang ada. Kenapa? Karena dia khawatir Allah memberikan amanat harta ke dirinya tidak mampu. Jadi doanya cukup aja. Kayak gitu. Ada orang yang dikasih kelebihan. Mungkin dia mampu menjaga amanah itu. Tapi tidak sedikit ketika dikasih amanah dunia. Gitu ya. Orang jadi lalai dengan akhirnya gitu. Jadi ada orang-orang yang mencukupkan diri dengan kondisi dunianya karena berharap ada kenikmatan-kenikmatan sana. Jadi tidak mesti karena apa? Ada orang yang usahanya maksimal di maisha. Ya, petani coba. Kurang apa dia usahanya? Dari pagi sampai petang dia ke sawah. Tapi ketika Allah memberikannya segitu, ya dia bersyukur gitu. Ya kan? Dia dikasih apa? Dia dikasih tenaga yang kuat, gitu kan? Dikasih ketenangan hidupnya, dikasih keluarga yang soleh,
Iya. Itu kan nikmat. Sementara ada lagi petani yang dikasih juga selain itu dikasih kelebihan. Dia mempunyai kelebihan, tapi kemudian ketenangannya tidak diberikan oleh Allah yang berlimpah-limpah tuh. Karena apa? Bisa jadi keluarganya bermasalah, anak-anaknya bermasalah, tapi dunianya berlebih dari petani yang biasa ini. Jadi sekarang kalau ada petani yang ketiga, mau milih yang mana? Kenikmatan ketenangan atau kenikmatan dunia yang belum tentu orang tuh bisa mensyukurinya sehingga tenang. Kenapa nggak tenang gitu? Karena sudah banyak itu kurang bersyukur. Nah, orang-orang seperti tadi, yang pertama tadi dia khawatir, jadi mencukupkan diri. Kenapa? Apakah dia tidak bekerja berat, bekerja keras? Bekerja dia. Tapi Allah memberikan kadar. Di sini kan ada yang diberikan dunia sesuai dengan kadarnya. Dan Allah tidak menuntut dia untuk berzakat berlimpah-limpah seperti yang diamanatin dunia yang banyak. Jadi kan begitu. Jadi jangan sampai atau ini mudah-mudahan saya salah ya, Haji itu memilih ayat-ayat dunia supaya dunia menuntut bagaimana umat Islam supaya begini-begini. Sudah, Allah sudah memberikan kadarnya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ada tadi kenikmatan batini, dia tenang dengan harta yang begitu, cukup dengan zakat fitrahnya. Ada yang begitu. Kemudian yakin saya, ulama-ulama penampilannya biasa-biasa, atau konon rumahnya begitu, tapi di balik itu ternyata dia tuh yang pemilik semua toko kitab yang ada di daerah itu, gitu. Tapi dia tidak menunjukkan itunya. Apa kurang zakat dia atau kelihatan nggak berzakat dia? Tidak, kan gitu. Ada ya tadi ulama-ulama termasuk itu yang ada di Jawa ya, saya kenal. Itu cerita itu toko kitab yang itu milik dia. Tapi kemudian dia hidup dengan seadanya, gitu. Karena dia menikmati itu, ketenangan itu. Ya, tadi mungkin penghasilan untuk dikelola untuk pengembangan dakwah dia. Saya punya guru juga begitu. Berlimpah sepertinya tuh 7 keturunan tuh tidak habis dah, gitu. Tapi maaf ya, tempat tidurnya hanya tempat tidur yang lama, yang mungkin jangan-jangan yang dia sejak kecil. Kenapa? Dia nggak ganti, dia nggak mau ngikutin zaman itu. Tempat tidur dia meskipun lapuk ya, itu jati, gitu. Dan mungkin tadi dia mencukupkan diri dengan tempat tidur yang seperti itu. Tak pengen mewah-mewah kayak orang. Dan itulah ulama-ulama memberikan contoh ke santri. Ulamanya pakai mobil, tapi mobilnya biasa-biasa. Kadang dia pakai sepeda, kadang pakai beca. Dia bawa beca sendiri, bawa sesuatu ya bahkan pernah membawa. Dia pakai beca. Dia menunjukkan santrinya, jangan lihat pakai mobil ya, gitu kan. Karena mobil ini proses, gitu kan. Kalau mau punya mobil, prosesnya harus begitu. Tapi bahwa kalau belum punya sanyo, jangan pasang sanyo. Ini enggak lah. Itu ajarnya begitu. Jadi jangan pengen ini dulu. Itu kan berarti menganjurkan kerja keras ke siswa, ke santrinya. Tapi kemudian tetap penampilannya sederhana sekali. Sederhana sekali. Ketika zakatnya tidak dikeluarkan oleh keluarganya, saya juga negurin. Si tolong tegur dia. Bendahara keluarga itu dia. Itu negur. Itu belum bayar zakat udah diatur tempo. Dia penampilannya biasa. Jadi santri dikasih kitab semua. Zakatnya untuk orang-orang terdekatnya aja, ya sekitar gitu. Dan santri yang belajar kita gitu, kalau udah belajar gitu, berikutnya kasih nama untuk berikutnya itu zakatnya dia tuh. Jadi cuma penampilannya biasa banget, pakainya begitu banget gitu ya, sepedanya ya biasa udah lama tuh, tapi yuk udah kuat. Jadi ngapain beli sepeda baru, mungkin sepeda yang lama juga masih itu tuh. Jadi orientasi pemahaman Islam zaman dulu dengan orientasi pemahaman Islam zaman berikutnya seperti itu jauh banget. Tapi kan begini Umi ya, saya setuju sama Umi nih. 10 mutawatir hadisnya, hadisnya. 10 sahabat Nabi dijamin masuk surga itu, 9-nya kaya raya. Yang kaya saja itu Ali bin Abi Thalib. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, sampai sekarang kekayanya ada. Ya, itu. Bukannya kaya bukan Ali dong. Ya? Oh, Ali.
Abdurrahman juga kaya. Enggak. Ali 10 itu Ali itu kaya saja. Kalau yang 9-nya kaya raya. Itu. Iya. Saya belum menemukan hadis yang menyatakan 10 orang miskin dijamin masuk surga. Tapi ya nggak usah seperti itu. Tapi kerangka berpikirnya begini, tujuan akhirnya itu akhirat. Tapi kan kita itu hidup di dunia dulu. Gitu. Maksud saya mendalami takdir tuh. Semua masalah itu kan ada macamnya. Saya mengambil takdir itu ada 2. Takdir yang dipengaruhi oleh usaha, takdir yang tidak dipengaruhi usaha. Yang tidak dipengaruhi usaha itu hanya 2. Kematian dan takdir saya bapaknya A, ibunya B, hanya 2. Yang lainnya dipengaruhi oleh usaha. Artinya apa? Kalau usaha itu tidak dilakukan maka takdir Sama aja tuh melihat orang Islam berusaha banget tak? Atau tidak semuanya berusaha keras tak? Enggak kan? Jadi harus cerdas Model sekarang. saya salah nih. Berusahanya itu harus cerdas pakai teknologi. Iya kan? Kalau keras itu pakai otot. Iya, tapi Allah kan memberikannya kan Betul. Ada yang dengan ototnya, Ah, ada ah. dengan akalnya. Maksud saya itu, sudahkah berusaha kita dengan ilmu yang ada? Jangan sampai kita itu menyatakan dirinya orang sabar padahal malas untuk menuntut ilmu lebih tinggi. Iya. Gitu maksud Betul, saya. betul. Tapi seperti itu dia motivasi seperti itu bagus. Karena sebagian di antaranya tadi kan yang masih punya potensi-potensi itu kadang-kadang tidak memaksimalkan potensi itu. Iya, termasuk saya juga kasih masukan seperti itu. Yang penting itu bukan itu-itunya, artinya dunia itu yang penting bukan itunya, tapi umat Islam itu supaya punya etos kerja yang kuat, itu aja. Tapi kemudian ketika tadi bekerja kuat, mungkin beribadah kuat, tapi kemudian Allah tidak memberikan ilmu yang kuat. Nggak apa-apa, masuk ke Al-Baqarah 216. Tapi harus dengan itu dulu 5339 bahwa hasil itu berbanding lurus dengan usaha. Ketika hasilnya, ya. Tidak juga tadi hasilnya, karena memang dikasih kemampuan misalnya berpikirnya nggak segitu, kan? Ya, dengan kondisi dengan itu harus diletakkan di akhir. Nah itu dia. Nanti bangkit lagi. Nah begitu. Itu maksudnya. Bisa jadi, saya melihatnya begitu, bisa jadi yang begini nih. Yang penting umat Islam ini bekerja kuat. Nanti tuh ketika dia belum menikmati hasilnya saat ketika dia berusaha, bisa jadi keturunannya dia punya. Bukan hasil dari warisan. Ada yang keturunan kuat karena ada warisan kuat, gitu. Ada yang dia beri kasih kekuatan karena hasil usaha orang pendahulunya. Itu masuk ke An-Nisa ayat 9. Janganlah kamu melahirkan generasi yang lemah dan meminta-minta. Berapa An-Nisa berapa? An-Nisa ayat 9. Coba bacakan ayatnya. Itu apa? Bacakan ayatnya. Makanya saya tinggalkan generasi yang lemah dan meminta-minta. Itu sejarahnya itu orang mau mati itu. Saya bisa mendidik anak itu Ar-Rahman baik cekslok maupun urut. Ayat 7 21 sampai begitu tuh. Tapi 2000 nggak laku, 5000 jadi hafal tuh. Ketika masih 2000 tuh hafal-hafal loh, pas 5000 jadi hafal tuh. Ada harganya cocok tuh. Iyalah. Gini loh, Pak Haji, saya pengen saya ayatnya pin. Ya. Waliyakhshal ladzina taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Iya. Apa artinya? Qawlan sadida itu benar. Ada 6 itu berkomunikasi, ada di berkomunikasi dengan baik, benar, mulia, ya. Lemah lembut. Lemah apa di situ? Lemah lembut. Hendaknya kau takut melahirkan generasi yang lemah. Itu lemah ekonomi itu kalau di situ. Bukan hanya ekonomi. Jadi sejarahnya itu kan orang yang semangat sedekahnya itu tinggi. Itu ekonomi, tapi yang satu lagi lemah apa? Ya imannya. Iya. Kalau konteks itu tidak tahan menghadapi problem hidup.
generasi yang jangan sampai ketika menghadapi problem dia tidak mampu. Itu doif juga. Iya. Yang ketiga, tadi selain materi ya, itu menghadapi godaan ujian syahwat. Sama. Ya kan? Jangan sampai generasi itu kemudian, siapa contohnya? Yang tahan menghadapi godaan, padahal itu menggiurkan. Nah itu Nabi Yusuf itu, kita ini umat Islam hanya mengkaji Yusuf 24, itu syahwat. Padahal harus juga Yusuf 55, bahwa kita itu harus membangun profesionalisme, keahlian. Nabi Yusuf, saya hanya bisa menerima jabatan ketika itu sesuai dengan keahlian saya. Keahlian saya itu sebagai bendahara. Iya. Bisa kan kalau yang punya Jadi keahlian. ya maksud itu kan kalau 24 ayat 24 itu tentang iman. Nah, kalau ini tentang amal soleh yang 55. Nah, amal soleh itu kan amal itu pendaya gunaan 4 hal yang ada di dalam setiap manusia. Yang pertama daya fisik melahirkan keterampilan, daya pikir melahirkan orang menguasai teknologi dan ilmu, kemudian daya kolbu, akhlak, dan daya hidup. Daya hidup itu mengakibatkan kita tidak putus asa, bahkan akan bunuh diri. Ya. Itu Quraisy tuh. Oke, bagus ya. Oke, ya arti tadi saya khawatir gini aja. Haji mendalami itu bagus banget. Tapi kemudian ketika mau belajar di sini, tidak terus. Ya tentulah. Iya, itu tadi saya pengen ikut Oh gitu. Nanti saya jadi jangan sampai nggak bisa pada belum usaha. Buktinya enggak saya beberapa itu. ayat bisa. Tapi Akhirnya saya sampaikan ya. 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 Saya sampaikan, saya sebelum saya bikin metode sendiri dan sudah ada gitu. Jadi saya tidak akan nanti belajarnya sama-sama kalau bukan sama Umi gitu loh. Aja. Itu dulu. Saya punya ini. Sudah tinggal ini aja. Gitu. Kan tidak merepotkan. Jadi saya khawatir kalau mempelajari sesuatu indikasi tuntas. Iya. Mudah-mudahan doakan aja insya Allah. Nanti kalau udah selesai baru saya. Ya, jadi targetkan ya. Kalau bisa. Dan saya kalau sudah itu etaknya, saya pengen dari awal dulu bisa melebihi kecepatan ini kok. Oh iya, susul dia. Katanya 2 bulan ya sampai apa tuh? 27. Oh apa? Manfaat buat Kemarin akun. bukan menghafal ini yang belajar qiraat. Oh, belajar qiraatnya 2 bulan sampai ini udah gorib ya? Oh. Baru selesai. 2 Ah. bulan baru selesai nih. Ah. Nah, nanti goribnya Gitu. saya prediksikan September maju. Ya kan? Saya strukturnya begini Umi nih. September maju. Iya. Jadi yang pertama huruf itu bentuknya. Ya, bentuknya tunggal, bentuknya di awal, bentuknya di tengah, bentuknya di ujung. Setelah itu makhraj sama sifat huruf itu yang paling mendasar. Setelah itu hukum-hukum yang berlaku untuk misalnya mim begitu. Apa gitu. Insya Allah ininya benar, mudah dan merdu. Nah, merdunya itu pakai metode cengkok namanya. Jadi orang sesuai dengan suara yang dikasih oleh Allah. Ya, ada 2 aja tuh. Tinggi naik turun terus mengayunkan dengan kekuatannya sendiri. Maksudnya lamanya. Itu prinsip gitu. Makanya tadi Benar. punya teorinya kan tambah bagus ngajinya. Insya Allah saya lebih hebat dari ustadz-ustadz yang ini selain Umi. Karena ujungnya saya tujuan akhirnya itu begitu. Iya, tapi tadi apa buktinya? Apa? Qiraatnya. Ya? Apa bukti belajar qiraat? Iya kan kesalahan semakin berkurang. Alhamdulillah. Gitu. Memang saya itu karena 13 tafsir jadi kekurangan membaca keseluruhan Al-Qur'an. Masih karagoh mulai. Tapi kalau yang sudah ngulang misalnya Yasin, Al-Fat gitu, alhamdulillah lah. Ada hadis apa bunyi hadisnya saya lupa. Al-hal wal-muhal, al-hal wal-mulhal. Ya. Apa itu? Keutamaan apa itu? Membaca Al-Quran dari awal sampai akhir bareng-bareng. Gitu. Jangan dipilih-pilih. Gitu. Kalau mau dipilih itu kajian tentang ini dipilih-pilih. Tapi kalau baca Quran Ya. dari awal sampai akhir
total dari hadisnya. Hal wal muhal. Hadisnya itu ya. Hadis itu apa itu? Keutamaan apa itu? Tadi membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai terus berakhir dan balik lagi. Itu keutamaan. Ternyata kan hadis-hadis semacam itu banyak yang bukan hadis. Gini aja. Ya. Perkataan ya orang biasa beda dengan perkataan hadis Nabi. Tapi kemudian ulama juga akan berbeda perkataannya dengan terus begitu. Jadi kalau bukan itu hadis gitu ya, anggap aja itu keutamaan itu tidak perlu dalilnya pakai dalil apa tadi Quran hadis, ya kan? Untuk tadi tertibnya membaca dari akhir. Iya. Jadi jangan sampai dipilih-pilih begitu baik. Udah sih mulai udah. Iya. Sejak jadi karena begini misalnya ini, coba nanti saya kirim tuh tafsir tentang Yasin ya, videonya dari itu. Itu ternyata fadilah Yasin dan sebagainya itu bukan hadis. Betul, banyak fadilah. Ya, termasuk Ramadan yang dibagi 3 periode tuh, bukan lagi tuh. Iya. Tapi kalau Quran pasti, cuma pemahamannya yang berbeda. Biasa aja. Karena tadi kita nggak boleh mengklaim, buru-buru mengklaim hadis do'if, hadis mursal, hadis yang tertolak. Gitu. Jangan nggak boleh. Ya itu para ahli, saya coba. Saya tidak mengkaji itu, jauh dari itu. Ini hadis lemah, ini bukan hadis, tidak boleh. Karena kita belum mendalami namanya mustalah hadis. Apa itu asbabun nuzulnya? Bukan kata saya, bukan. Kata para ahli tafsir. Betul. Ahli jahit. Tidak sedikit. Generasi Muhammadiyah. Saya sebutin aja salah satunya. Kader-kader, mungkin nggak tadi, bukan kader-kader yang struktural, itu kader-kader yang apa isinya? Ikut-ikutan sih. Grassroots. Bawah lah. Jadi kalau ikut-ikutan lah, bid'ah. Itu nggak boleh. Ngomong bid'ah tuh nggak boleh sembarangan gitu. Kalau bid'ah itu apa gitu? Zaman Rasulullah kadang kesimpulan nggak mau. Zaman Rasulullah tidak ada. Loh, pesawat terbang juga tidak ada zaman Rasulullah tuh. Jangan-jangan gitu. Ya kan? Zaman Rasul itu dia ada sendok. Rasul makannya pakai tangan. Jangan begitu. Zaman Rasul itu termasuk yang sudah ya mungkin abad-abad sebelum Masehi juga. Itu Masehi Rasul. Abad Masehi budaya apa ya? Kebudayaan ya. Udah maju pas luar biasa. Bisa jadikan seperti itu. Tapi bahwa tadi mengada-ada dalam hal apa itu gitu. Pada zaman Rasul tidak ada. Dalam hal apa gitu. Bukan dalam budaya kan, dalam keagamaan. Mendalami dulu agamanya. Khawatir saya ngomong bid'ah ini. Kalau yang begitu sih setiap ormas juga ada. Iya. Kelas-kelas itunya tuh. Iya, tapi enggak ulamanya sekarang. Ketika jamaahnya datang itu mantan bid'ah. Mantan bid'ah. Itu merendahkan sekali gitu. Dan tadi diikuti oleh orang-orang yang kemudian simpatisan sembarangan, nggak boleh. Tadi juga bukan hadis, ini hadisnya hadis do'if, itu nggak boleh gitu. Karena sejelek-jelek perkataan, ya kan itu nggak akan menyanyi perkataan ulama. Nggak mungkin menyanyi perkataan ulama, ya bahasa Arab nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ditutup asyamas. Alair dibaca dulu nanti. Surat keberapa ya? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Nanti dulu, jangan tawalud. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Yaga. Jadinya berhenti tuh Umi. Ya enggak berhenti. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Berarti itu jam 00. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa.
wa ma khalaqaz zakara wal unsa inna sa'yakum lasyatta Dengan panjang lunanya. Inna sa'yakum lasyatta. Koyaknya panjang lagi. Inna sa'yakum lasyatta. Fa amma man a'ta wattaqa wa sadaqa bil husna Tasbih. wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra Benar. Ada harus di sini. fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastagna Bakhil. wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra Hati-hati. fasanuyassiruhu lil usra U atau au? ya Ain. fasanuyassiruhu lil usra Mansilah kosirah. ayat fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula wa anzartukum naran taladha. Ya. Masih ada tuh. Duanya depannya ada dua. Sebelah. Wa anzartukum naran taladha la yaslaha illal asqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sanujannubu wasayujannabuhal atqa wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu latazakka Hati-hati mada tuh bilangnya. ma tabilahu alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Sadaqallahul azim.